Sebenarnya gue awal-awal ikutan gini tuh agak apa ya, agak sanksi gitu loh, kayak apaan sih gitu, agak-agak skeptis gue sama virtual photoshoot karena di industri fotografi yang gue jalanin sekarang itu foto itu ibaratnya harus kelihatan tajam gitu lah. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Erik Gumaryadi dalam program Panas Dingin. Dan di episode kali ini kita akan bahas peluang cuan virtual photoshoot. Dan kali ini gua udah bareng fotografer hits ibu kota, Sakti Sidarta atau yang lebih dikenal dengan Buke. Halo bro. Woi, Apa kabar bro? ini obrolan temen SD nih. Temen SMP. Gimana Buk? Sehat Buk? Ngadin Wal Faizin? Sehat-sehat. Mohon maaf lahir batin. Buk, ini kan lagi ngehits nih Nah, di Instagram dan teman-teman gue perhatiin mengenai virtual photoshoot nih. Nah, ini awalnya virtual photoshoot ini dimulainya tuh kapan sih kalau yang lo tahu itu? Apakah pas masa PSBB ini? Apa memang sebelum-sebelumnya udah ada virtual photoshoot ini, Bu? kalau yang gue perhatiin, gue nggak tahu sih sebelumnya ada apa enggak, udah ada apa belum. Tapi yang gue tahu mulai meledak ya tuh ya pas PSBB ini gitu. Dan gue awalnya tuh ngelihat fotografer luar, dia virtual photoshoot sama Demi Lovato gitu kan. Sebenarnya gue awal-awal ikutan gini tuh agak apa ya, agak sanksi gitu loh, kayak apaan sih gitu, agak-agak skeptis gue sama virtual photoshoot karena di industri fotografi yang gue jalanin sekarang itu foto itu ibaratnya harus kelihatan tajam gitu lah. Cuman pas gue lihat ada rekan gue juga sama-sama fotografer, ada Michael Kowals, ada Aldo Sinatra, melakukannya kayak gue coba aja kali ya. Ya udah gue coba iseng-iseng. Emang tujuannya kan sebenarnya to be honest, ngelakuin virtual photoshoot, satu karena bosan lo nggak bisa motret. Yang kedua, berhubung gue lumayan apa ya, mengatur engagement sosial media gue, dan untuk menjaga itu karena nggak ada yang bisa gue post, ya udah gue melakukannya gitu. Dan biar langsung orang notice, emang gue ngajaknya awalnya tuh gue ngajak Pevita gitu sebenarnya gitu, karena gue udah janji mau foto udah lama banget sama Pev, tapi karena ada PSBB nggak bisa foto kan. Ya udah Pev langsung mau, ya udah kita foto gitu. Nah itu kalau virtual photoshoot itu sendiri, Bu, apa namanya, lebih baik pakai smartphone apa pakai apa, kamera yang profesional? Kalau gue melakukannya dengan kamera profesional sih. Ketika lo diminta untuk syuting sebuah gambar, kalau lo dikasih handycam kecil dibanding dikasih kamera gede, lo tetap prefer milih kamera gede. Ya karena ya masalahnya itu karena udah terbiasa dengan industri. Tapi di sini gue preferensi masing-masing sih. Jadi di sini gue kayak terbiasa udah bekerja seperti itu, dan kameranya ada, ya udah gue pakainya kamera gitu. Walaupun nggak menutup kemungkinan kalian yang nggak punya kamera pakai handphone pun bisa gitu loh. Nah, virtual photoshoot itu sendiri, apakah misalkan si modelnya mengirimkan hanya sebuah foto atau live kayak begini gitu loh, misalkan pakai Zoom atau pakai Skype atau pakai yang lain? Kayak begini sih sebenarnya, live, terus ya gue foto aja pakai kamera gue gitu. Oh, jadi gitu. Tapi kan beneran live. Namanya foto kan terkadang kita perlu namanya lighting gitu-gitu kan, Buk ya. Maksud gue kan ketika si model itu pose-pose, misalkan terkendala di rumah gelap, nah itu gimana tuh mensiasatinya lo untuk lighting ya khususnya ya? Nah, dari pengalaman gue emang kan, karena sebenarnya yang medium utama yang menangkap si model itu adalah kamera dari handphonenya atau dari laptopnya. Yang which is sebenarnya secara kebutuhan kamera tuh emang tidak bagus. Kan? Jadi yang harus dilakukan adalah emang harus
preferably ya melakukannya siang-siang dan di tempat yang terang. Oh, jadi Ya, nggak malam ya? nggak malam. Kalaupun ada beberapa shoot yang gue lakuin malam atau sore hari, mataharinya udah nggak ada, itu biasanya kalau cewek-cewek itu punya lampu makeup, meja makeup, atau ring light gitu lah yang bisa cewek-cewek pakai. Iya, yang buat makeup Gitu. gitu. Biasanya mereka pakai, gue suruh pakai itu, udah lu pakai itu aja bisa kok gitu. Nah, karena kan ring light itu emang kalau lo lihat makeup artist melakukannya itu kan lightingnya rata dan Iya. nggak gitu. Nah, untuk virtual photoshoot sendiri, Buk, ini memang menurut lo untuk diperuntukkan tayang di medsos atau bisa di kayak memang naik di majalah atau koran atau kayak gitu? Apa memang khusus di medsos kalau virtual photoshoot ini? Balik lagi kayak kalau gue, karena gue kan fotonya juga pakai, sebenarnya gue itu motret itu pakai kamera yang proper, kamera profesional 24,3 megapiksel. Jadi sebenarnya kalau ada klien yang berani naikin ini ke billboard bisa naik karena gambarnya nggak akan pecah dari kamera gue, hanya akan blurry aja atau pecah-pecah, tapi bukan pecah dari kamera, pecah dari kamera mungkin laptopnya ya. Ya, tapi kalau ada klien yang cukup nekat, bukan nekat ya, gue bilang berani gitu, gue mau coba lain daripada yang lain, gue mau billboardnya virtual photoshoot, nggak masalah gitu, asal lo makanya ya dengan kamera megapikselnya besar. Oh, jadi intinya nggak masalah ya kalau virtual photoshoot ini dijadiin untuk billboard dan lainnya ya, tidak hanya sebatas medsos sebenarnya. Jadi ini berarti peluang bisnisnya besar juga virtual photoshoot ini menurut lo? Sebenarnya bilang besar juga, gue masih ada ya, tapi ada ya. Ada, tapi tergantung dari, ya kalau di gue kan bekerja karena gue biasa, kalau lo ngomongin untuk kebutuhan publishing itu kan lo ada misalkan publishing iklan untuk billboard, lo berhubungan dengan agency dan klien dan cover. Kalau agency bisa meyakinkan klien, ya bisa naik seperti itu. Jadi itu balik lagi ke kreatif yang lain ketika mau melakukan ini, kayak misalkan gue gue maunya foto buat billboard ini virtual ya, gitu ya, harus seperti itu. Cuman selama ini belum ada, kalau gue lihat ya sampai sejauh ini sih belum ada brand yang pakai billboard atau kebutuhan iklannya tuh menggunakan virtual photoshoot, kecuali sebatas sosial media. Itu gue udah lihat ada beberapa brand yang melakukannya. Fashion ya, karena untuk brand-brand besar yang telekomunikasi atau rokok, itu kan mereka belum ke arah situ, jadi gue belum lihat sih. Nah, tapi kan fotografer ini juga dekat sama agensi yang tadi lo bilang, karena ketika melakukan virtual photoshoot ini, apakah masih dapat job-job dari agensi gitu nggak? Kalau lu pribadi nih untuk virtual photoshoot? Kalau untuk virtual photoshootnya sih, gue mendapatkan jobnya bukan dari agensi, tapi dari label. Label tuh label musik. Kemarin gue kerjasama sama Trinity, habis itu produk, bukan beauty ya, apa sih, aksesoris wanita kayak anting itu tuh ada gitu. Oh, berarti tapi ada ya untuk cuannya, tetapi kalau untuk lo pribadi nggak dari agensi ya? Belum ada. Sama ya, besok gue ada photoshoot dengan brand dan agensi, itu tetap foto biasa. Nah, untuk virtual photoshoot itu, Buk, kalau modelnya cewek nih, kan lu dari laptop kayak begini kan, itu make up-nya mereka make up sendiri apa gimana, Buk? Make up sendiri sih, karena kan mereka melakukannya di rumah, gitu. Oh, gitu. Selama misalkan gue mentoring atau apapun di luar virtual photoshoot, pasti gue selalu bilang kepada orang-orang, misalkan gue bingung nih moto cewek gimana gitu. Ya, cantik ya pertama ya. Yang enak sih kalau untuk kebutuhan foto emang harus di make up. Kan preferensi masing-masing lagi, tapi kalau gue emang harus di make up, dan semua perempuan kan bisa make up sebenarnya. Ya, tapi ada
lu juga ngasih saran nggak ketika lu lihat, wah makeup lu kurang nih yang alisnya begini, lu juga ngasih saran gitu nggak ke model-model lo virtual photoshoot? Enggak sih, jarang. Karena ya itu di bidang gue itu gue terbiasa dengan foto-foto yang rapi, foto-foto yang dengan yang proper, berkonsep ya. Ya dengan brief dari agency gitu, sesuai dengan apa yang klien mau gitu. Nah di sini kan gue bisa ngapain aja gitu. Selama mereka menurut gue kelihatan cantik atau cakep, kalau buat cowok ya sah-sah aja sih. Toh ya itu lagi kegunaannya untuk apa? Untuk kebutuhan sosial media sih nggak masalah. Tapi pengalaman gue kalau motoin, karena kebanyakan gue motoin cewek ya. Kalau cowok gue entah kenapa gue belum nyaman. Sama pengalaman gue sih, mereka pasti ketika gue mulai, tunggu ya 30 menit gue make upan dulu atau gue habis mandi gitu. Pasti mereka melakukannya sendiri gitu. Nah, lo bilang kan lo harus proper kalau dalam setiap foto kan. Nah, berarti ketika lo ingin melakukan virtual photoshoot itu, lo juga udah prepare dong sama, oh nih besok kita virtualnya kayak begini ya, kayak begini, kayak begini. Justru enggak, karena itu dia. Oh enggak? Justru enggak ya, karena itu dia terbiasa dengan sesuatu yang proper, akhirnya dikasih kesempatan lu boleh nih ngelakuin sesuatu yang nyeleneh, tapi ternyata responsnya bagus gitu. Bagus. Ya udah, akhirnya gue enjoy gitu, walaupun gue tetap kangen foto di studio atau foto outdoor untuk kebutuhan lain tanpa lewat layar laptop gitu. Iya. Nah, untuk lu sendiri pakai kameranya apa, Bu, untuk virtual photoshoot ini? Pakai masih kamera lama gue. Lens. Apa maksudnya apa? Merekan ya? Iya. Pakai Nikon D750 sih. Tapi gue pakai itu bukan karena bagus. Ya pasti karena ya, menurut gue semua kamera mereknya hasilnya tuh sama ya. Jadi kalau lensa 2470, entah kenapa gue nggak bisa fokus kalau pakai lensa fix gitu. Kalau pakai 2470 tuh fokusnya langsung dapat gitu. Itu aja. Oh gitu. Nah, tapi jadi setiap virtual photoshoot pakai itu ya? Selalu pakai itu, gear-nya sama, setupnya sama. Pakai Nikon D750, lensanya 2470, terus udah sih. Kalau untuk bagian foto yang baru-baru nih, Bu, kalau tips dari lo nih untuk virtual photoshoot biar bisa dapet cuan nih, tips dari lo seperti apa nih, Bu? Biar mencuankan ini ya. Sebenarnya gue mendapatkan cuan itu karena gue udah ibaratnya building my own brand gitu udah dari lama banget. Jadi buat gue emang jauh lebih mudah mendapatkan klien atau itu. Sejujurnya sih itu. Jadi kalau kalian baru mau mulai, jadi di dunia kreatif yang gue alamin sekarang ini yang gue apa ya? Gue amatin itu lo akan ada 3 tahap. 1 tahap lo belum dikenal siapa-siapa, yang kedua tahap sebagian orang kenal lo, yang ketiga adalah tahap semua orang udah tahu lo gitu kan. Nah ketika tahap lo belum dikenal siapa-siapa, dan itu adalah hampir sama dengan tahap lo udah dikenal semua orang gitu. Karena ketika lo belum dikenal siapa-siapa, lo mau melakukan apa aja itu sah-sah aja. Lo bisa bilang itu belajar, bener nggak? Ya, itu lo bisa melakukan salah yang paling banyak tuh di situ. Dan ketika lo berada di tahap lo paling tinggi, misalkan semua orang nih udah tahu gue nih, udah tahu karya gue, itu pun lo bisa nyeleneh, gitu, bisa melakukan apa yang lo suka. Ketika lo melakukan itu, orang akan mikir ini sangat artsy ya, bener nggak? Iya betul, Ya, betul. Tapi ketika lo ada di tahap tengah-tengah, yang menurut gue masih sebenarnya gue sih masih di situ, gue masih ngerasa gue belum di tempat yang gue mau gitu. Tapi lo udah dipakai sama artis-artis, men. ada masih ngerasa ada ketidakpuasan lah gitu. Kayak gitu. Jadi kayak gue ngerasa menimbang-nimbang gitu. Aduh ini aman nggak ya gitu. Gue pun masih melakukannya gitu. Masih takut. Gue takut dibilang foto gue jelek. Tuh gue masih ada perasaan itu. Masih ada ya. Walaupun kadang-kadang gue cuek aja.
Gitu. Oh. Kalian yang baru mau mulai, tipsnya tidak in general aja gue kasih taunya. Jadi ya lo foto itu sesuka lo aja deh gitu. Menurut gue foto itu sesuka-suka apa yang gue mau. Bonusnya adalah orang suka karya lo, terus lo dibayar untuk melakukannya. Nah, kalau untuk yang masih pemula nih, pakai smartphone gimana, Bu, untuk virtual photoshoot? Oke nggak? Rekomen nggak menurut lo? Apa mending pakai SLR? Kalau bisa pakai SLR, tapi kan di sini lo diajarkan untuk berkarya dulu, hasilnya belakangan gitu. Jadi gue rasa kalau lo belum mampu ya jangan dipaksain gitu. Kalau lo belum mampu mau pakai gear apa yang gue punya, ya pakai gear apa yang lo punya aja gitu. Karena gini, belum tentu hasil gue dengan kamera yang lebih bagus tuh ya sebagus lo dan sebaliknya. Gitu. Jadi beneran gimana ya? Gue tuh kalau moto itu yang pertama harus gue puaskan adalah diri gue sendiri. Baru abis itu gue mau dari hasil itu kalau klien ada yang suka ya alhamdulillah gitu, gue bisa dapat duit dari itu. Jadi buat kalian yang mau mulai, asalkan lo mulai foto pakai handphone, gue suka nih gitu. Ya udah lakuin aja. Tapi lo harus ingat, kalau gue bilangin gini, kalau lo mau mulai sesuatu, misalkan lo melakukan pakai handphone terus, tapi lo udah di tahap, aduh gue nggak bisa bersaing lagi dengan handphone, baru lo ganti ke SLR gitu loh. Atau gear lain yang menurut lo, gue lebih cocok seperti ini. Kayak gue sekarang itu kebanyakan motret dan gue nggak, sebenarnya kan gue bisa jadi DOP juga. Ya untuk megang kamera ketika syuting video itu gue udah nggak pernah lagi, karena menurut gue pas kelihatan hasilnya kayak gue lebih bagus ngedirect deh dibanding nge-DOP gitu. Lebih puas ya di situ ya. Iya, gitu loh. Ngerasa kayaknya ya udah gue nggak nolak pekerjaan DOP juga, tapi lebih belakangan ini lebih dapat banyak gue as a director gitu. Begitu. Tapi kalau ditanya enakan mana ngedirect apa motret, gue masih cinta banget sama motret sebenarnya itu. Tingkat kesulitannya beda sih. Nah, selama pandemi ini, lu sebagai fotografer ini berdampaknya seperti apa sih, Bu? Kalau untuk fotografer? Gue alhamdulillah sih, gue nggak bisa bilang gue rame juga ya, tapi gue adalah gitu. Dan karena gue biasa mengerjakan komersil itu, bayaran gue kan bisa dibilang, jadi kalau fotografer itu, correct me if I'm wrong ya, misalkan nih ada yang nonton, bang lo salah, ya nggak apa-apa, tapi ini apa yang gue alamin, pembayaran fotografer itu dari rendah ke tinggi, yang paling tinggi dalam sehari motret itu adalah fotografer komersil. Adalah mereka yang menangani iklan, terus korporasi ya. Korporasi dan brand gitu. Yang kedua, abis itu, walaupun ada fotografer wedding yang juga bayarannya cukup tinggi, tapi kan kalau lo mau foto weddingnya sendiri nggak ada. Bener nggak? Iya. Padahal tutup semua. Gue sih terselamatkan karena gue dari dulu udah ke komersil gitu loh. Jadi karena si brand-brand ini walaupun lagi dalam masa pandemi ini, mereka kan tetap harus jualan. Iya, betul. Ya, mereka tetap kreatif telekomunikasi itu mereka harus tetap ngeluarin paket baru karena internet di rumah lagi dipakai. Internet sangat demand-nya tinggi, jadi mereka ngeluarin paket untuk selama masa pandemi dan itu mereka butuh kebutuhan promo. Iya. Dan itu lo masih ngerjain yang kayak gitu ya? Ya belakangan ini gue kerjanya hal-hal seperti itu sih. Terus kalau untuk yang di luar komersil masih foto fashion, tapi selama 3 bulan gue cuma dapat 1. Komersil sebenarnya kan gue bisa dibilang gue cuma dapat 2 foto sama 1 VTC.
Tapi itu dia kan, ketika gue melakukan 3 ini, gue hitung-hitung bayaran gue itu alhamdulillah bisa nutup insya Allah sampai 3-6 bulan ke depan lah. Gitu. Karena ya dapat lumayan gitu. Oke. Cuman sih dapatnya di situ. Tips bagi teman-teman fotografer nih yang mengalami pandemi, justru kan pasti semua sektor terdampak nih ya selama corona ini kan, nggak hanya fotografer semua, tapi karena ini kita fokusnya di fotografer di episode kali ini, ada masukan apa nggak, atau biar teman-teman tetap memotret walaupun pandemi, Bu? Kalau di gue ya, abis ini kita ngomongin protokol keamanan ya, tapi kalau di gue, lo lihat deh, bisnis apa yang paling booming ketika pandemi ini terjadi? Rata-rata semua bisnis jualan online kan? Iya. Benar nggak? Berat. Tapi untuk jualan online itu mereka butuh foto untuk jualan. Betul. Makanan terutama ya, ya betul. Oke. Terus, gue dapat foto makanan, minuman. Habis itu telekomunikasi. Iya. Terus apa lagi? Fashion yang online. Ya. Nah itu lo bisa ngarah ke situ. Kalau untuk event sih selama ini teman-teman gue, kalau gue dengar ceritanya lumayan berdarah-darah gitu. Jadi gue selalu, makanya ketika gue mau, kalau lo lihat profile gue di Instagram atau di mana, gue nggak pernah menyebutkan diri gue event photographer, fashion photographer, commercial photographer. Gue cuma bilang gue fotografer aja. Lo mau foto apa, insya Allah gue bisa. Iya. Gue agak, cuman ya itu berpengaruh di dalam keadaan seperti ini. Ketika gue susah pun, kayak gue tuh masih juga ngambil pekerjaan sebelum pandemi, kayak event-event kecil itu gue ambilin. Cuman kenapa tidak diposting di sosial media gue? Karena masalah brandingan gue aja. Kenapa? Itu pilihan. Foto makanan, tapi orang-orang pasti jarang lihat banget hasil foto makanan gue. Kenapa? Karena ya banyak lagi brandingan gue nggak ke situ. Tapi portfolio lo mana, ini gue kasih, gue punya. Iya. Pokoknya semua lo bisa ngerjain. Ya. Apapun juga kan. Apalagi kalau lagi pandemi gini, bener kata lo harus switching ke, misalkan dia tadinya foto wedding, lo harus switching ke makanan, ke yang online, betul itu, Bu. Nah, untuk protokol kesehatan sendiri, tadi kan lo udah nyinggung tuh, Bu. Bagi fotografer nih, di masa pandemi seperti apa sih, Bu? Nah, kan tetap, kalau gue, menurut gue, ada PSBB dan nggak ada PSBB itu ngaruh ya. Karena gue lihat orang-orang tetap keluar, tetap badung gitu. Iya. Kalau gue emang keluar, kalau gue emang keluar itu jujur emang kalau ada foto doang. Dan gue dengan kru yang minim, kayak gue moto makanan itu gue cuma berdua gitu, sisanya. Terus kemarin gue shoot. Standarnya berapa biasa, Bu, lo? Satu tim itu biasanya berapa normalnya? Normalnya? Foto. Gua fotografer, asisten lighting, props. 5 ada? 5 lah. Cuman kalau 5. Ya cuma biasanya klien itu karena kondisi kayak gini, brief dari mereka juga bisa dibilang jadi nggak heavy juga. Jadi mereka juga bukan tingkat kesulitan ya. Ini bisa bilang tingkat kesulitannya tuh nggak sesulit biasanya gitu loh. Walaupun ya tetap buat gue tetap sulit. Kayak kemarin gue syuting PVC itu, klien cuma datang 1, agensi nggak datang, tapi gue live di Zoom. Gitu. Jadi mereka bisa lihat hasil langsungnya di aplikasi Zoom itu. Terus yang kemarin juga foto untuk sebuah brand rokok, agensinya datang, kliennya enggak, jadi mereka cuma lihat share screen aja. Tapi lo sendiri ngajar nggak sih? Maksudnya secara online lagi pandemi gini? Ngajar. Maksud lo ngajar? Ngajar online gitu loh. Virtual, tutorial atau apa gitu secara online. Kalau gue ini
anak kelas pagi itu adalah mantan anak kelas pagi, lulusan kelas pagi lah gitu. Lo kayaknya harus bisa interview dia deh. Guru gue namanya Antoni. Dia itu dulu bikin sekolah fotografi gratis gitu kan. Karena gue itu kalau ngajar gue dapat ilmunya gratis, jadi kalau gue pribadi mau bikin sesuatu untuk ini, kalau gue nggak diembel-embelin brand lain gitu ya, itu gue pasti melakukannya secara gratis. Jadi kalau ngajar apa enggak, untuk gue pribadi belum ada saat ini, karena gue bingung mau ngajarin apa ya topiknya gitu. Agak bingung juga. Gue lagi lebih enjoy main game aja sebenarnya. Terus tapi kalau ada yang kayak kemarin gue mentoring sama Lensa Community, sama Lensa Community gratis sih. Gitu ya, masih jalan. Ini sama lo kan ini termasuk mentoring juga kan sebenarnya, diskusi. Iya. Gitu. Nah, selama lo melakukan virtual photoshoot, udah berapa model yang lo foto, Bu? Ntar ya gue cek. Ada di IG lo kan? Sebenarnya enggak. Aduh, maaf. Suara gini keluar. Nah, yang gue ini pertama kalinya, karena menurut gue virtual photoshoot ini adalah kenang-kenangan ya. Kenang-kenangan kita pernah ada suatu saat nanti tuh, kayak tuh pernah ada lo di masa pandemi ini, akhirnya ini satu-satunya karya lo gitu kan. Yang gue filing. Iya. Filing dalam arti gue bikin folder sendiri, gue namain satu-satu. 1, 2, 3, 4 nih. 4. Ini satu ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Wow, banyak juga tuh. 14. Ini udah jalan 2 bulan ya? Lebih ya? 2 bulan lebih ya corona ini ya? Bisa lebih sih, tapi kadang-kadang kayak aduh istirahat dulu deh gitu loh. Dan nggak bisa berjalan juga karena kan gue juga bikin gue bikin jasa foto gratis gitu ya, orang-orang yang punya bisnis makanannya dikirim ke gue, foto gratis. Itu sempat. Lu bikin kayak gitu juga sempat ya, foto gratis ya? Pas kemarin pas lagi bulan puasa gitu, karena Ramadan. Karena di masa kayak gini kan gue lihat orang satpam di apartemen gue tuh kalau buka puasa kok makanannya kayak gorengan doang gitu, gimana ya karena makan gitu, tapi gue mau nggak bisa juga kan tiap hari ngasih mereka makan, akhirnya gue bikin itu. Sekalian inilah ya, mereka. Ada orang ngirim makanan ke gue, nah itu juga banyak tuh, sehari itu gue bisa 3-5 makanan. 3-5 brand. Nah, satu brand ngirim berapa makanan kan gitu kan? 5 juga. Jadi sehari itu gue bisa 15 kali bawa 15 bungkusan ke apartemen. Dari mulai rasa kayak gitu. Ya udah gue kasih satpam gue aja. Berarti peluang cuan sebenarnya ada dong, Bu, di virtual photoshoot yang lo rasain, ya kan? Nah, itu dari 14 itu berarti cuan semua tuh virtual photoshoot lo? Apa enggak? Enggak. Tertentu aja. Yang cuan, biasa yang cuan itu cuman mana ya? Enggak di sini deh. Yang cuan itu cuman 1, 2, 3, 4, 5 yang cuan gitu. Sisanya itu dia sebenarnya virtual photoshootnya adalah sebuah komunikasi yang baik untuk lo menjual karya-karya lo aja sih gitu. Makanya kenapa lo lihat mereka melakukannya dengan orang-orang terkenal, artis-artis, karena kalian pasti tahu kan algoritma sosial media seperti apa. Atau jadi misalkan gini, kalau gue foto orang dengan followers yang 1 juta, dengan followers gue yang sekarang 26.000, gue foto itu
26.000 ya 10%-nya lihat 2.600, bener nggak? Kira-kira lah 2.600 yang ngelihat, tapi gue posting, si orang ini juga akan melakukan hal yang sama, diposting ke 1 juta followers ya. Ya berarti kan dia ada 10% juga yang ngelihat 100.000. Nah itu adalah cara lo mendapatkan duit sebenarnya gitu. Tetap marketing sebenarnya intinya kalau gue sih. Jadi virtual photoshoot ini gue jatuhnya sih untuk marketing, karena ya ini udah gue alamin sendiri. Waktu itu gue foto yang pertama ya Pevita. Pevita Pierce ya? Ya, gue foto. Besoknya gue dihubungin brand. Oh. Label langsung. Gue mau bikin ini nih gitu. Berarti kan langsung berdampak ya? Langsung ada dampak ya buat gue gitu. Iya. Gitu. Tapi untuk gue menjual ada gue lihat beberapa fotografer yang ngejual virtual photoshootnya. Gue pribadi belum berani karena gue takut menjelaskan ketika gue dihubungin brand itu, gue pun menjelaskan resiko yang dialamin ketika lo virtual photoshoot, benar nggak? Ada resiko gambar lo, resiko pecah segala macam. Ya, lo bisa naik ke billboard karena gue fotonya pakai kamera gue tadi 24,3 megapiksel, tapi lo berani apa enggak? Iya. Udah gue nggak apa-apa, oke kok, gue mau nekat ini, oke ya udah, ayo kita jalan. Tetap ada resiko seperti itu yang gue kasih tahu gitu, karena ya di gue juga menjaga nama baik gue lah. Gitu. Nah, kalau secara harga, lu foto biasa sama virtual sama apa beda, Bu? Lu nggak usah sebut. Sama apa enggak, itu aja pertanyaan gue. Beda kan? Bagaimana? Beda lah. Jauh beda. Karena yang bikin quotation gue tinggi atau quotation gue mahal itu adalah gue ini jangan salah, kenapa? Nih gue kasih tau kenapa fotografer komersial atau iklan itu kalian kaget ngelihat, oh sekali foto 100 juta, sekali foto 150 juta, sekali foto 60 juta. Kenapa seperti itu? Karena ya gue meng-hire orang-orang untuk mensupport gue. Ada editor, ya kan? Ada fashion stylist, makeup artist, asisten lighting, asisten gue. Jadi misalkan satu orang itu udah gue bayar paling kecil ketika foto 1 juta aja, itu lu udah keluar 6 juta sendiri. Iya. Ya kan? Itu kalau ngitungnya 1 juta ya. Tapi kan beda-beda, fashion stylist fee-nya berapa beda, fotografer fee-nya berapa beda-beda kan. Kalau kalian hanya sekarang misalkan, aduh gue nggak bisa moto, gue mau survive gimana? Jadi dia artis menurut gue. Oh gitu. Iya, jadi editor. Editor aja ya. Selama editor itu lawannya sekarang cuman 3D artist. Editor bilangnya apa? Digital retouching lawannya sekarang tuh cuman 3D artist gitu. Dan di sekarang masa pandemi ini kan saatnya lo bisa ngulik semuanya sebenarnya gitu. Iya, lebih banyak belajar juga pandemi ini. Lo belajar gitu. Jadi di gue sih kalau lo bosan motret atau bosan gue bingung kayak gini, ya coba yang lain, karena dunia visual itu nggak berhenti di motret doang. Iya, ngedit kan juga bisa kan, teknik ngedit ya kan. Harga editor gue itu bisa 2 kali dari harga gue ketika motret. Oh, karena nafasnya di editor ya, sebenarnya foto ya kan? Iya. Dan dia lebih banyak. Kalau gue motret doang kan, kasarnya gitu. Iya. Gue mencoba, ibaratnya gue motret itu gue siapin untuk editor gue, bener nggak? Iya. Jadi gue motret harus sudah rapi, tapi kan editor nggak kasih bahan, yang masaknya editor yang masaknya ya kan? Iya kan, yang masak biar jadi lebih enak lagi si editor ya, yang ngebumbuin gitu ya si editor gue. Dan gue nggak masalah mereka minta bayaran 2 kali lipat atau 3 kali lipat, gue nggak masalah karena mereka mengenhance foto gue. Iya, gitu. Betul. Jadi ya coba aja peluang di situ tuh ada. Karena jujur aja di Jakarta di Indonesia nyari DIY artis yang proper
yang bagus itu masih susah. Makanya gue pakai orang-orang yang sama. Gue pakai si Haka, gue pakai Edi, gue pakai Raga, terus pakai Taufik. Mostly 4 orang itu doang yang gue pakai. Itu pun gue puter-puter. Jadi ketika Kenapa ada... lo bilang susah, Buk? Karena memang apakah profesi itu memang sulit apa bagaimana? Satu sulit. Karena Kedua, cocok-cocokan juga. ya kayak nyari jodoh. Sulit. Yang kedua itu, misalkan ada orang ini buat ngedit foto si A bagus, tapi kok buat ngedit foto gue kurang ya? Gitu. Jadi kayak ya. Yang ketiga adalah biasanya si orang-orang yang baru mulai ini kadang-kadang siapapun kalian mau baru mulai motret itu mengharamkan ngedit gratis atau foto gratis gitu. Padahal buat gue foto gratis atau ngedit gratis itu adalah cara lo untuk menunjukkan promo atau kehebatan lo sampai mana. Gitu. Oh, gue bisa ngedit gini sampai segini nih. Gitu. Foto lo sampai segini. Itu dengan lo tidak membayar gue lo. Kalau gue bayar pasti lo akan bisa lebih lagi. Bener nggak? Iya. Kan? Betul. Di dunia gue, to be honest, ada uang ada hasil. Iya. Kalau ketika kalian punya budget yang sangat besar, gue mencari editor yang dengan bayaran paling besar juga tentunya. Gitu. Jadi kalau mau survive, yang gue lihat ya di sini, belajar lo mulai cari reference kayak foto komersil gitu. Berhenti foto untuk kelihatan foto gue keren gitu, tapi mulai foto untuk kayak yang ketika lo foto untuk sebuah produk, tanggung jawab lo adalah produk ini harus laku lo, bener nggak? Produk ini harus. Nah itu kalau gue pribadi nih sebagai gue dulu awal mempelajari fotografer, Buk. Moto benda mati itu menurut gue paling susah. Ya itu kan kayak produk ya kan. Karena lo harus bikin hidup. Kalau orang masih bisa gerak-gerak itu benda mati susah. Dan tanggung jawab lo ketika dia bayar lo 20 juta nih. Nah, iya. Tapi kan lo harus mikirin lo harus balikin modal dia sebenarnya 20 juta itu. Kalau gue punya rasa tanggung jawab sih. Ketika orang membayar gue dengan harga yang sangat tinggi, berarti kan anjir, berarti mereka invest ke gue loh. Iya. Benar nggak? Dan foto itu harus dengan lewat foto lo itu mereka harus bisa jualan, benar nggak? Iya. Jadi ya kalau mau mulai ya mulai dari yang paling simpel aja dulu. Semuanya mulai dari RP0 buat gue sih gitu. RP0 dan lo hingga sampai saat ini ya. Dan lo juga menurut lo belum sampai puncak nih di fotografi lo pribadi. Gue belum mendapat foto mobil. Foto yang belum lo pengen lo wujudin, maksudnya apa nih, Buk? Mobil. Foto mobil. Foto mobil, foto buat iklan mobil gitu. Kemarin sebenarnya gue dapat pitchingan banyak tapi kalah mulu karena gue nggak punya portfolionya kan. Karena memang susah moto mobil, Buk, apa gimana sih? Salah, moto mobil kan sisinya banyak. Tapi kalau foto biasa sekarang pakai flash lo nyala ke mobil lo. Iya, kan kadang-kadang foto ada yang sisinya gelap dikit. Ya, bawahnya itu. Nah, itu fotonya itu ya. Itu fotonya satu-satu dipotong. Dan bagi teman-teman kalau yang mau virtual photoshoot di masih masa pandemi ini menurut lo gimana, Bu? Tetap photoshoot atau seperti apa? Sikat aja sih gue. Maksudnya ini virtual photoshoot ini belum ada ibaratnya gini. Belum ada yang bilang benar atau salahnya gitu. Belum ada industri yang bilang, misalkan gini, kalau gue foto beauty, itu makeup Korea, makeup nude, makeup matte aja, itu udah bisa dilihat salah dari fotonya, bener nggak? Iya. Dari foto atau dari ketika makeup artist. Tapi ini lo dibebaskan melakukan apa aja. Kayak tadi orang, gue mau virtual photoshoot pakai HP, silahkan. Gue mau virtual photoshoot tapi gue screenshot aja, silahkan. Tapi brand-brand juga belum ada yang melarang photoshoot ya? Maksudnya untuk komersil ada nggak sih yang melarang untuk photoshoot?
Nggak melarang sih. Ada satu brand yang sangat baik ke gue. Dia bilang, ini gue untuk produksinya gue serahkan ke lo aja. Arti lo mau kapan, lo mau hari apa, ini semuanya di lo. Terus tapi gue mau ada satu orang yang hadir di lokasi gitu, untuk ngejagain, karena kan berkaitan dengan brand ya, jadi mereka harus tahu, brand itu harus tahu identitas brandnya sendiri gitu. Jadi ya mereka harus hadir. Sesimpel kalau brand telekomunikasi kan warnanya merah, kuning, sama biru di Indonesia. Ya itu ketika foto nggak boleh ada warna itu misalkan. Itu dijagain banget hal kayak gitu. Jadi harus ada yang jagain tetap. Ya. Lu sebagai fotografer profesional, lu tuh dibayar berapa sih? Range-nya sekali itu sama tim ya. Jadi gue pernah, kalau sama tim paling gede gue 200 juta gue ada. Potensi brand 200 juta. 200 juta. Itu udah plus ngedit segala macam kan pastinya kan? Udah, sama lokasi gitu. Udah. Nah, 200 juta biasanya tuh dapatnya antara 10 sampai 15 lah sekali motret. Untuk lo sendiri? Ya. Belum ditambah. Jadi kalau kan itu, apa? Tapi itu nggak sehari kan ngerjainnya kan? Ada yang sehari, Rick. Ada yang sehari? Wow. Makanya jadi lu aja deh, Buk. Gue jadi lu aja, Buk. Gue bilangnya gini, gue mau kali, alhamdulillah gue aman buat 2 bulan ke depan. Bener gak? Iya. Tapi itu yang paling tinggi. Apa ada nggak yang paling tinggi lo pernah dapat project berapa? Buat lo sendiri ya, lo pribadi. Project paling tinggi. Gue nggak pernah di atas angka 15 sih. Karena di atas angka 15 tuh udah yang gue dapat ya, uang jajan gue di atas angka 15 itu. Bayaran gue ya, kalau di atas angka 15 itu udah senior biasanya. Oh. Tapi misalkan gue moto dengan quotation 200 juta. Biasanya kalau bikin quotation itu ada buffernya. Kalau kalian nggak tahu buffer, misalkan sebenarnya harga produksi lo tuh 180, ya kan? Tapi kalau di industri ini ada klien tuh suka ketika hari H mintanya tuh nambah. Nah, 20 juta dari 200 juta itu adalah untuk ketika klien itu minta nambah yang aneh-aneh itu. Tapi kalau nggak nambah 20 juta itu balik lagi ke gue. Asik dong. 15 juta, terus gue ada buffer 20 juta, 20 juta itu gue bagi 2 sama produser gue yang ngitungin duitnya. Oke, itu yang tertinggi yang pernah lo dapat ya. Kalau yang paling kecil, lo pernah berapa nih? Sekarang ini ya, bukan dulu ya. Maksudnya di sekarang ini nih, di tahun 2020 yang paling kecil lo berapa? 1.500.000 juga masih gue ambil. Oh, 1.500.000 Kenapa? Ya. Tergantung, kan karena gue melihat tergantung kesulitannya. Misalkan gue dibayar 1.500.000 untuk foto doang, gimana? Nggak ngedit, nggak apa. Cuan nggak? Iya. Cuman foto doang, ngedit nggak apa. Nggak edit, kayak ibaratnya foto 5 baju tuh cuma 3 jam, bener nggak sih? Dibayar 1.500.000. Iya. Masih ada gue. Atau foto event gitu. Gue foto event kemarin ada yang bayar gue 1 juta. Gue ambil aja juga. Karena apa? Lumayan deh buat bayar listrik, gitu-gitu loh. Iya sih. Angka-angka gede itu ya baru buat hiburan, buat foya-foyanya di situ. Ini dari situ. Kalau yang 1.500.000 listrik apartemen nih sebulan 300, bayar service charge 700, kan lumayan. Jadi intinya lo sebenarnya nggak milih-milih ya untuk job ya, lo nggak milih-milih ya. Itu tergantung dengan kesulitannya. Gue fair-fairan ketika orang. Makanya ketika foto itu pasti gue akan minta brief lo tuh seperti apa, dan lo mau outputnya seheavy apa. Mas, kita cuma mau foto doang kok. Oke, udah yuk, boleh. Budget lo berapa? Budget gue biasanya segini. Misalkan gue budget ngasih harga 3,5 gitu. Ya mas, buat 3,5 nggak bisa deh. Ya lo bisa berapa? Ya, saya punya 1,5. Oke, 1,5. Tapi gue gini. Iya,
Jadi lo jelasin paketnya kan sesuai kemampuan klien kan? Ya. Oke, lo mampu berapa? Gue mampu segini. Ya udah kalau segini dapetnya ini lo gitu ya. Karena lu juga harus ngajarin klien ketika mereka bayar di bawah rate lo, mereka tuh nggak akan bisa mendapatkan sama ketika mereka bayar lo sesuai rate. Jadi emang benar pasti ada bedanya. Ya harus ada bedanya. Kenapa kemarin gue bikin photoshoot gratis itu dan gue bilang ke tiap orang yang terima, maaf hasilnya sekedar, karena emang sekedarnya buat gue. Tapi alhamdulillah di mata mereka udah bagus. Tapi buat gue itu masih sangat sekedarnya banget. Nggak gue edit, fotonya gue kasih semua. Ini terserah mau edit kayak gimana. Paling nggak gede yang gue kasih. Karena untuk digital media doang, sosial media doang. Nah, kenapa gue nggak melakukan lebih? Karena gue masih menghargai profesi gue juga yang kalau gue melakukan lebih berarti harusnya gue dibayar lebih gitu loh. Oke Buk, terima kasih atas diskusinya tentang peluang cuan di virtual photoshoot. Sebenarnya intinya ada, cuman balik lagi dari portofolio kita sebagai fotografer seperti apa, kan seperti itu intinya Buk ya. Dan memang harus kameranya juga harus didukung yang bagus dong tentunya. Dan oke, Buk, thank you ya atas waktunya udah diskusi di channel gua Buk. Jangan lupa subscribe dan like channel Erik Gumaryadi teman-teman. Sampai ketemu di konten berikutnya. Thank you, Buk.